Jadi dalam menulis ini selain kita mempersiapkan ide atau apa yang mau ditulis itu ternyata suasana itu penting dan mendukung sekali ya. Dan suasana itu diciptakan, bukan datang sendirinya Iya, gitu. Kalau misalkan, penting tapi nggak bisa jadi alasan buat berhenti nulis. hmm, hmm, hmm. Kalau misalkan lebih sukanya dalam keadaan yang tenang, yang sepi nulisnya, ya cari lingkungan yang mendukung. Gitu. Menarik, menarik. Oh iya, tentang artikel ilmiah populer ini kan sasarannya kan lebih luas gitu ya, termasuk ke kalangan masyarakat awam. Pernah nggak sih Kak ngalamin kendala kesulitan menerjemahkan gitu dari suatu istilah khusus ke istilah awam gitu. Contohnya kayak misalkan ada kalimat di dalam bintang katai putih materi berderada dalam keadaan terdegenerasi. Nah, gimana tuh tergenerasi itu ngejelasnya gimana gitu misalkan? Atau contoh lain serupa gitu. Hmm, Kalau kalau dari aku Kak ya, Fikri? boleh. Kalau dari aku, untuk kesulitan dalam menerjemahkan kata ilmiah sering ya. Dan kalau saya nggak tahu tuh, yang pertama saya Google dulu gitu. Dan apa, dari Google itu biasanya saya ya apa, sudah paham. Kalau udah benar-benar paham, aku akan mencari analogi gitu. Karena suatu yang rumit akan lebih mudah untuk dijelaskan dengan analogi gitu. Dan hal itu akan bisa dicapai ketika kita sudah benar-benar memahami maksud dari eh, istilah tersebut gitu. Dan memang sulit ya gitu ya, terdegenerasi itu misalnya analoginya kayak apa ya. Nah, kalau hal itu aku memang sih, nggak 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 terlalu paham. Tapi Bu Hesti itu yang jago ya, Bu Hesti yang ngajar kosmologi itu. Dan apa ya itu, dan mungkin dosen-dosen yang lain mempunyai analogi yang lebih mudah dimengerti. Nah, bisa saja kita mendapatkan inspirasi dari kuliah-kuliah yang kita dapatkan atau dari dosen-dosen tersebut gitu. Itu sih menurutku. Kalau dari Kak Izul gimana Kak? Aku nih, kalau dari aku mungkin mirip-mirip Fikri ya. Apa sih, menggunakan ilustrasi, menggunakan analogi, semua itu dihalalkan sama apa, selama itu gak kopas atau mencantumkan referensi yang kita gunakan. Pokoknya selama itu bisa dimengerti, it's okay. Tapi aku selalu punya prinsip begini. Jangan pernah terlalu memandang tinggi masyarakat umum dan jangan terlalu memandang rendahnya. Kebalik gak? Ya udah ya. Itu ya, pokoknya jangan terlalu memandang tinggi dan jangan memandang terlalu rendah. Tempatkan mereka di porsinya mereka, porsi yang sesuai. Nah, gimana kita tahu porsi yang sesuai itu? Yaitu dengan berdiskusi bersama orang lain. Itulah fungsinya kita punya teman, kalau kita menulis artikel, terus kita mau ngecek nih, apakah tulisan ini kira-kira bisa dimengerti nggak? Coba tanyain ke teman yang kira-kira nggak berhubungan dengan topik yang kamu tulis. Dia bisa ngerti nggak dengan bahasa kayak gini? Kalau kamu kurang deket sama temenmu, coba tanya ke orang tua. Pokoknya tanya ke orang-orang yang kamu bisa percaya buat nggak menertawakan atau nggak memandang rendah tulisanmu. Nanti tanyain apakah tulisan ini terlalu susah dimengerti, atau apakah ini udah pas, atau apakah ini terlalu memandang rendah masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa lo ngerti tanpa diilustrasikan gini. Nah, kayak gitu. Eh, Kira-kira seperti itu sih. Hmm, jadi kalau misalkan Sama tambah lagi. Sorry, baru keinget. Maaf, tambah lagi boleh ya? boleh boleh. eh Bahasa tulisan itu menurutku adalah apa sih, eh gimana ya nyebutnya ya, pokoknya bahasa tulisan itu, kalau kamu ingin ngecek bagaimana apakah tulisanmu itu mudah dimengerti atau enggak, coba lisankan tulisanmu, coba coba kamu baca tulisanmu secara lantang gitu.
Nah, di situ kamu akan mengerti ada nggak kira-kira istilah-istilah yang bisa jadi susah dimengerti orang lain. Karena apa ya? Kalau kamu melafalkan dengan lantang itu biasanya memicu reaksi, kok kayak gini sih ini, kok ini kayaknya susah dimengerti sih, karena sudut pandangmu itu gak hanya di kamu saja. Kalau kamu melafalkannya dengan lantang, berarti sudut pandangmu itu sekitarmu bisa mendengarkan juga. Jadi kamu bakal mikir ini susah dimengerti kayaknya. Seperti itulah kira-kira. Cukup abstrak ya jawabanku ya. Tapi ya memang seperti itu sih. Tapi menurutku ya, aku memandang kalau bahasa tulisan tuh memang berbeda dengan bahasa lisan sih. Tapi mungkin maksud Izul itu dibaca itu bukan dalam pengertian bahasa lisan ya mungkin ya. Tetap dalam bahasa tulisan, tetapi dilantangkan agar ya otak kita terpicu gitu ya. Mungkin Nah, ya itu. senangkepku kayak gitu. Ya, jadi kita baca tulisan kita secara agak lantang gitu biar memicu pemikiran-pemikiran. Oh, ini ternyata masih susah. Oh, ini masih susah gitu. Biasanya inspirasinya antara mengucapkan dengan lantang dan mengucapkannya dalam hati itu beda. Aku baru tahu tuh tentang yang itu, yang membacakan tulisan kita dengan lantang. Menarik. Ini berbeda cara sih. Setiap orang punya caranya sendiri. Kalau menurutku ini cara yang pas buat aku. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain untuk ngecek apakah tulisannya bisa dimengerti atau enggak gitu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, karena artikel email populer ini juga untuk masyarakat umum gitu, yang pasti tulisan kita itu harus menarik gitu kan ya, biar dibaca oleh banyak orang. Ada tips gitu nggak Kak, gimana caranya biar tulisan kita itu jadi lebih asik atau lebih menarik gitu buat dibaca? Siapa dulu nih? Kak Izul deh dulu, Kak Izul. Apa ya? Kalau aku tulisannya sebenarnya aku masih sampai sekarang pun aku masih belum mengerti parameter tulisan yang asik itu seperti apa. Karena masyarakat yang kita hadapin pun beragam. Bisa jadi menurut masyarakat, followers Instagramku, followers Twitterku, followers medsosku, tulisan yang kugunakan itu pas, enak digunakan. Tapi bisa jadi yang menurut followers medsosnya Fikri, kok kayak gitu ya tulisannya ya, kok susah ya. Jadi itu benar-benar setiap orang beda strategi sih. Tapi kalau menurutku gimana caranya buat biar tulisannya semakin menarik? Sekali lagi menarik itu relatif ya. Jadi kumpulkan pendapat dari sebanyak mungkin orang. Kayak begitu tulisanmu selesai, minta tolong teman yang lain bacakan. Apakah ini udah pas? Apakah ini menarik atau enggak? Terus mungkin kalau Fikri tadi selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan kaidah. Kalau menurutku untuk pertama kali menulis, tuliskan semua yang kamu pikirkan. Jangan terlalu terpaku dengan kaidah. Baru nanti, ini kalau aku ya, baru nanti ketika udah selesai tulisannya, kamu baca lagi, terus kamu baca dengan lantang, kamu periksa apakah ini sesuai dengan kaidah atau enggak. Ini caraku. Makanya tadi ketika tadi pertanyaannya adalah yang pertanyaannya sebelumnya tadi aku menjawab dengan mengucapkan dengan lantang kan. Karena prosesku itu seperti itu, menuliskan apapun yang kupikirkan terlebih dahulu. Terus setelah itu ku baca dengan lantang. Setelah itu baru ketahuan mana kalimat yang nggak sesuai dengan kaidah, mana yang strukturnya nggak jelas, mana yang nggak ada kesinambungan antara paragraf satu dengan paragraf lain, kesinambungan antara satu kata dengan satu kata lain, yang susah dimengerti yang mana. Itu caraku sih buat ngecek menarik atau enggaknya. Kalau dari Kak Fikri gimana? Ya tadi yang disebutkan Izul, dalam proses menulisku ya tadi aku yang cenderung perfeksionis untuk kaidah bahasanya harus benar gitu ya. Ya benar tadi itu maksudnya kayak Izul, caraku
persis kayak Izul, yaitu menuliskan apa yang aku pikirkan gitu, apa yang terlintas di dalam otak, langsung aku tuliskan gitu. Tapi di akhir-akhir aku akan menyempurnakan itu sebaik-baiknya. Nah, itu yang bikin lama. Ya, itu maksudku tadi kayak gitu. Nah, terus untuk tips agar asik dibaca, kalau menurutku ya dari pikiranku sendiri belum teruji di ITB dan IPB. Yang pertama, gunakan referensi budaya pop. Nah, seperti momen sekarang sedang demo. Nah, contohnya kayak gini ya, di Scientify ya. Scientify atau apa itu IG-nya. Coba dicek. Itu ada artikel fisika yang membahas tentang cara melempar batu sejauh-jauhnya. Saya juga baca artikel itu. Iya, sialan sekali artikel itu memang. Itu bisa memicu adminnya untuk diculik gitu. Nah, Tapi di sisi lain itu memang bisa memicu orang lain buat baca. Lucu ya artikelnya ya. Nah, kayak gitu ya, kita bisa memanfaatkan momen gitu. Ya, seperti momen itu bisa isu yang sedang ramai, bisa juga momen yang tahunan, misalnya lagi tahun Hijriah. Nah, kayak aku waktu tahun Hijriah yang kemarin itu, pergantian tahun Hijriah yang kemarin, aku menulis tentang sejarah, tentang berkaitan dengan sejarah kalender Hijriah gitu ya. Jadi mumpung aku lagi tahu dan lagi minat dengan isu itu, dan mumpung lagi momennya, maka aku menulis gitu. Terus bisa juga dari meme atau dari referensi anime atau apalah yang kira-kira pembaca kita itu tahu loh. Jangan anggap pembaca itu ya seleranya sama seperti kita semua gitu. Tujuannya agar apa? Tujuannya biar kita bisa lebih relate dengan pembaca. Dengan kita punya kerelatean itu, pembaca akan kemungkinan besar membaca tulisan kita gitu. Yang kedua, Mau nambahin nih? Oh, oke. Monggo Zul, ditambahi dulu. Pikir dulu. Oh, oke. Yang kedua, kita bisa pakai analogi gitu. Kayak tadi ya, biar asik dibaca itu pakai analogi. Biasanya analogi yang berhubungan dengan mekanika statistik dari Bu Hesti itu sangat menarik ya, dan membuat kita tuh, kalau menurutku tuh bisa membuat paham gitu dan menarik gitu. Jadinya ya gunakanlah analogi. Kemudian bisa juga dengan ilustrasi gitu kalau jago gambar gitu ya. Dan yang ketiga, kalau bisa jangan panjang-panjang sih. Artikel tuh kalau standar artikel di web yang aku menulis di sana itu standarnya cukup maksimal 800 kata gitu. Tapi kalau untuk medium di Himastron ya 1000 sampai 1500 kata ya cukup lah. Yang penting jangan panjang-panjang, tapi juga jangan melupakan tentang informasi atau keakuratan informasi itu. Itu sih kalau menurutku. Monggo Izul nambahi. Nambahi ya. Kayak yang dikatakan Fikri tadi, ini aku mau nambahin dari dari alasan cara keduanya Fikri tadi. Panjang artikel itu juga perlu diperhatikan. Artikel yang terlalu panjang bikin orang pusing bacanya. Jadi artikel yang terlalu panjang ya saya sendiri juga nggak betah. Kalau nggak ada kewajiban, saya juga nggak akan baca artikel-artikel yang super panjang. Paling menurut artikel yang pernah saya baca, kecenderungannya orang-orang untuk membaca artikel online itu dia membacanya seperti huruf F. Jadi paragraf pertama dibaca full, paragraf kedua dibaca full, paragraf ketiga dan seterusnya itu cuma dibaca awal. Jadi seperti huruf F kalau bisa dibayangkan teman-teman. Jadi jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu pendek juga, karena nanti bisa jadi bakal ada informasi yang hilang di sana. Jadi pastikan artikel yang kita tulis pas dengan porsinya pas lah, panjang tulisannya gitu. Kalau biasanya aku nulis juga 800 kata itu udah
ngos-ngosan sih bacanya. Antara 600 sampai 1000 itu pas lah. Nah, terus buat yang caranya Fikri yang pertama tadi, disesuaikan dengan momen. Nah, ini aku juga punya pengalaman yang menarik nih. Bukan pengalaman sih ya, karena aku juga menulis ya. Kalau nggak salah waktu summer solstice tahun lalu, aku nulis keterkaitannya summer solstice dengan Avatar The Legend of Aang. Jadi waktu itu kalau teman-teman nonton Avatar The Legend of Aang dan ingat sesi pertama ketika Aang bertemu dengan Avatar Roku, dia kan harus ke negara api kan ya. Nah, momen ketika pintunya di kuil Rokunya terbuka itu adalah di summer solstice kalau teman-teman memperhatikan. Nah, dari situ kita bisa membuat kajian. Kajiannya itu kalau saya waktu itu membuat summer solstice dan summer solstice dan bagaimana Avatar memperpopulerkan astronomi. Dari situ bisa merefer ke peristiwa lain kayak waktu bulan purnama kekuatannya suku air itu jadi maksimal, atau waktu gerhana matahari kekuatannya suku api jadi hilang gitu. Nah, seperti itu, momen itu penting. Terus kalau nggak salah waktu yang kemarin itu komet apa Fik yang terkenal yang enggak komet yang kemarin itu yang kemarin terkenal banget itu namanya apa? Yang aku lupa sih namanya kometnya itu. Nah, ya. Nah, ketika komet itu booming banget di internet, waktu itu aku nggak sengaja membaca kajian memperkenalkan memperkenalkan benda-benda langit, khususnya komet dan komet, meteor dan segala jenisnya itu dengan anime Kimi no Na wa. Itu menarik sekali sih. Jadi momennya pas dan masuk ke budaya populer. Jadi itu cara yang paling asik buat memperkenalkan astronomi itu kayak gitu memang menurutku ya. Menarik. Jadi bisa memanfaatkan momen juga, terus juga sama memperhatikan panjang artikelnya supaya nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu singkat gitu. Ya mau nambahin dikit. Sorry. Silakan. Ini tambahan dikit ya, mungkin nggak berhubungan dengan pertanyaannya, tapi menurutku penulis yang baik adalah pembaca yang handal. Jadi semakin banyak kamu membaca, semakin banyak referensimu, maka kamu akan tahu tulisan mana yang bagus, tulisan mana yang menarik, dan mana yang aku nggak akan nyebut jelek, mana yang kurang pas menurut standarmu. Jadi kamu akan menciptakan standarmu sendiri dengan banyak membaca. Itu sih. Nah, terakhir nih Kak, mungkin kayak Kak Fikri sama Kenzo mungkin udah punya jam terbang yang lumayan lah gitu kan ya. Nah, kalau bagi aku nih yang masih belum terbiasa nulis, mungkin juga teman-teman lain juga yang mungkin baru punya semangat nih buat nulis, ada tips atau saran gitu nggak sih Kak supaya kita semangat menulis gitu? Dari Kak Fikri dulu deh. Oke. Jadi dari yang kita sampaikan tadi, jangan sampai teman-teman semua terintimidasi ya dengan takut nih nulis tuh susah gitu dan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jangan terintimidasi kalau bisa ya. Dan tips untuk mungkin pesan dariku itu adalah ya tadi, kalau kita senang dengan apa yang kita lakukan, maka seharusnya halangan apapun, rintangan apapun itu tidak menghalangi kita untuk melakukan sesuatu itu. Hal sama juga sama ya seperti yang menulis gitu. Kalau kita suka menulis, maka ya halangan apapun tidak akan menjadi tidak akan menjadi penghalang antara kita dengan menulis. Dan juga agar teman-teman bisa termotivasi, teman-teman juga bisa memikirkan benefit dari menulis itu tadi. Mungkin dari segi pragmatis tadi ya, mungkin bisa menghasilkan penghasilan. Terus kalau menurut saya itu tuh menulis membantu ya pikiran kita gitu ya, pikiran kita agar tetap aktif gitu, dan juga lebih teratur.
terutama bagi saya ya yang komunikasinya secara lisan tuh agak kurang lancar gitu. Makanya menulis tuh mungkin seperti kebutuhan gitu. Dan seperti kata siapa ya? Bentar. Gak jadi. Gak jadi. Terus apa ya? Mungkin ada benefit lain gitu ya. Bisa membagikan kalau kita nih sebagai anak astronomi terus suka banget dengan astronomi, masa kita nggak mau membagikan hal yang kita sukai dengan orang lain? Nah, mungkin itu bisa jadi motivasi juga atau benefit untuk kita dalam menulis gitu sih. Itu dari aku. Kalau dari Kak Izul gimana? Keren sekali sih Fikri sih. Kalau dariku mungkin gini ya. Aku mau ngutip prinsip dari salah satu dosen astronomi favoritku, yaitu jadilah pembelajar abadi. Jadi pembelajar sampai kapanpun jadilah pembelajar, seseorang yang terus belajar. Jangan pernah merasa paling pintar. Dengan kamu terus belajar, kamu akan mengetahui banyak hal baru. Nah, terus setelah itu tips buat teman-teman yang ingin memulai menulis, tulisan yang bagus adalah tulisan yang dikerjakan dan tulisan yang selesai. Percuma ide itu banyak banget di kepala, tapi kalau kamu gak menuangkannya dalam tulisan, kalau kamu gak berani untuk memulai menulis satu kata, nanti gak akan jadi apapun. Jadi tulisan yang bagus adalah tulisan yang dikerjakan sampai selesai. Itu yang paling penting. Meskipun nanti di prosesnya kamu bakal mikir, tulisanku kok gak sesuai yang kubayangkan, ya terusin aja, selesain aja. Nanti begitu udah selesai, kamu bisa ngecek apa yang gak sesuai. Jangan berhenti di tengah. Pokoknya kerjakan sampai selesai. Itulah tulisan yang bagus. Itu bentukku. Wah, sepertinya kita sudah panjang ya ini pembicaraan kita, mulai dari awal membahas sedikit tentang apa itu artikel ilmiah populer, perbedaannya dengan artikel ilmiah apa, terus juga seputar menulis artikel ilmiah populer, dan juga ada tips-tips juga nih dari kakak-kakak. Wah, keren banget sih tipsnya. Nah, sebagai penutupnya aku jadi keinget sebuah kutipan dari Parmelia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, mungkin ya kutipan itu jadi salah satu hal yang bikin aku mulai menumbuhkan semangat menulis aku sih, gitu. Terima kasih kepada Kak Fikri dan Kak Izul juga sudah mau saya ajak bincang-bincang di podcast kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga buat Anas sudah nemenin kita. Oke, sampai di sini dulu podcast Himasan ITB episode 2. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.